Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawalah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Nahdlatul Ulama rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berkumpul dengan tujuan mulia untuk melakukan ziarah ke yang Babat Alas daerah Kayong, yaitu Matan dan lain sebagainya. Sebelum kita berangkat, kita awali dulu dengan harapan agar niat kita diperbaiki, kita berniat tujuannya untuk berziarah. Sebagai bentuk terima kasih kepada beliau-beliau yang telah membuka lahan dan telah membangun Kayong ini. Mari kita bersama-sama berdoa agar perjalanan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dibarengi dengan rahmah, maunah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya satu kalimat per kalimat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sahkhara lana
Oh. Sedang ada gitu ini belakang. Kalau udah penuh bagus diantar dulu bang. Ada ya satu masih paling. Ada yang tinggal tak bang? Tidak ada kan? Man, ya penting sampai. Tapi ini tidak panas. Gitu panas. Kena angin nyaman gitu. Oh, nyaman gitu. Cuma gayanya ya. Oh. Segala gaya betul. Mau kerja kemana pak? Sawit ke pak? Pada beliau ini pilih ini, jadi nyaman nyotingnya pak. Kalau tipis mana bisa nyoting. Bisa lah tuh. Udah, makan lo. Deh. Nah, yang mau makan silakan. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini semuanya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk mengefisienkan waktu, baiklah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dan acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga pembacaan qasidah ziarah dan tawasul oleh Kiai Haji Kusmanto, dan acara yang selanjutnya Yasin dilanjutkan dengan tahlil, dan acara yang terakhir doa sebagai penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi ridwanillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kayong Utara, Kiai Haji Masai, serta jajaran Suriah, ada hadir beberapa kiai, katib, Ustaz Rudi hadir juga pada kesempatan ini. Jajaran Tanfiziyah, ada koordinator yang paling sibuk di kegiatan ini, yaitu Gus Rauf Ar-Rahbini, Ustadz Amir MC merangkap. Beliau ini juga sekaligus sebagai Direktur KNNU Kabupaten Kayong Utara. Para Banum NU, ada ibu-ibu muslimat yang luar biasa semangat, ya, semangat ibu-ibu muslimat dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama jam 13.00 di Masjid Al-Hidayah, atau insya Allah mungkin di Masjid Usman Al-Khair sedang dipertimbangkan. Boleh di Masjid Agung Usman Al-Khair, tapi jemaahnya minimal 2.000. Kalau enggak 2.000 kita pindah ke masjid kecil, ya. Tapi target Gus Rauf jemaahnya 5.000 nanti tanggal 8, ya, tanggal 8 jam 13.00. Nanti undangan menyusul.
Kita ada rangkaian kegiatan sudah kita laksanakan, ada ngaji sejarah sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Ada pelatihan jurnalistik buat anak-anak muda NU supaya pandai menulis, pandai membuat berita. Jangan sampai rombongan 100 lebih ini terdiri kiai, ulama kumpul di Kayung ini hanya diketahui oleh yang hadir saja. Bapak Ibu sekalian, ini ada juga luar biasa dukungan dari Kapolri Lani yang sudah tidak asing lagi. Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini ada Bansel, ada Ibnu, IPPNU, Ansor, hadir semua di sini. Ada Patayat, dan mewakili setidaknya ada 5 kecamatan di sini. Ada dari Sponti, Nun jauh di sana, durian sebatang. Jangan-jangan duriannya udah tidak ada lagi. Ya, dulu tinggal sebatang, ini nggak ada lagi duriannya. Sponti, ada dari Teluk Batang, ada Sipang Hila, ada Pulau Maya. Pulau Maya ada nih. Yang tidak ada hanya kepulauan saja. Ini ada ketua MWC Pulau Maya. Kita hari ini semata-mata niatnya adalah ingin keberkahan aulia, ingin keberkahan para wali Allah, melihat napak tilas. Kalau bahasa sekarang jejak digital, napak tilas bagaimana seorang alim wali Allah Said Kubro, yang asal usulnya nanti TACB yang akan menceritakan ini siapa beliau ini. TACB, tim ahli cagar budaya Kabupaten Kayung Utara, akan menceritakan siapa nih wali yang kita kunjungi makomnya. Bayangkan, sekilas saya tahu ceritanya, beliau ini asal dari Maghribi. Itu di Maghribi itu di mana? Di Yaman. Maroko. Di Maroko. Kalau dari Sponti itu menyeberang dikit lah. Di Maroko, Pak, Ibu sekalian. Beliau ini asal usulnya dari Maroko ke Indonesia, ke sini, ke Nusantara, semata-mata hanya untuk menyebarkan agama Islam, dan meninggalnya di sini. Allah takdirkan. Ibu bapak bisa bayangkan nggak? Jangan melihat Matan hari ini yang udah ada jalan. Mungkin Matan hari ini mungkin di sini masih penuh dengan kayu belian. Tapi beliau sudah sampai di sini. Ini artinya satu saja, biar saya agak singkat. Sebab kalau saya panjangkan bisa jadi jam 3 ini. Kalau kita singkat saja, ngambil sepak terjang perjuangan seorang pejuang agama dari Maghribi, Maroko sana, nyampai ke Matan. Allah takdirkan meninggal di Matan, dikebumikan di sini. Artinya, seorang pejuang tidak boleh diam dalam hidupnya, mesti jalan dia, menyebarkan Islam. Ya, Gus Soho bilang 5 menit, udah 4 menit Gus. Ya, dia mesti jalan ke sini, kemudian dia mesti menjadi pejuang. Kita juga mesti pejuang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua ikut jejak beliau. Kalaupun tidak 100 nilai, kita minimal ada 10% nilai pejuang. Ya, ustadz-ustadz juga pejuang. Kata Yusuf Kala kalau nyampaikan hadis, mbok ya jangan cuman hadis an-nikahi sunnati. Sampaikan juga Ustaz Abdul Aziz bahwa at-tijarah sunnati, berdagang itu sunnahku. Jadi nanti banyak kaum muslim jadi pengusaha. Jadi tidak gitu. Sebab beliau prihatin kalau ada 10 manusia terkaya di Indonesia, itu muslimnya cuma 1. Sekarang ada 100 manusia terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 4. Artinya apa? Perlu didukung semangat semua kita bahwa kalau bisa ada kebangkitan umat. Ya, kebangkitan umat. Ini bukan karena Pak Lias hadir sebagai ketua kebangkitan bangsa, bukan. Kebangkitan umat. Artinya umat itu mesti bangkit. Karena ini ada 2 anggota dewan, saya lupa juga, ada Pak Sani P3. Nanti PKB disebut P3 dan disebut, kena marah juga saya jadinya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, umat ini mesti bangkit. Ayo kita sama-sama ke sini, kita cari berkah,
berkahnya aulia, berkahnya wali Allah, plus sekaligus kita ngambil semangat kejuangannya supaya kita semua jadi pejuang untuk kebangkitan umat. Mudah-mudahan ini semua dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita mesti jadi pejuang untuk umat, pejuang untuk masyarakat, minimal pejuang untuk keluarga kita. Ini yang mesti kita semangatkan bersama untuk kesempatan perjalanan pada hari ini. Mohon maaf kami atas kegiatan ini jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan kita pulang nanti dengan selamat dan membawa kebaikan dan keberkahan yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Nazir Hidayat atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh tokoh masyarakat Matan Jaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Qasim. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu la ilaha illallah haqqul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah syahidul wa'dul amin. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya kalaupun tadi tidak bisa disebutkan satu persatu nama. Yang terhormat Bapak alim ulama beserta ustadz maupun dari jajarannya yang saya muliakan. Yang terhormat Bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Kerajaan Simpang. Kemudian daripada itu Said Kobra inilah yang membawa dari gelap ke terang benderang terhadap raja-raja Simpang yang dahulu. Dan kemudian daripada itu beliau sampai wafat di tanah Simpang ini. Oleh karena itu kami sebagai kerabat kerajaan mengucapkan terima kasih kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang berkenan ziarah sekaligus barangkali tahlilan, mendoakan kepada almarhum semoga mendapatkan tunjuk ataupun dapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kerajaan Simpang merupakan kerajaan yang tertua, hanya tinggal puing-puing saja yang masih ada, dan juga perlu diketahui bahwa makam Said Kobra ini sudah terdaftar di Cagar Budaya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada siang hari ini akan membawa berkah, terutama kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Matan ini. Selain daripada itu juga bahwa kerajaan Simpang di sana banyak pahlawan-pahlawan yang tidak tertulis di tinta emas oleh pemerintah. Bahwa kalau kita bicara masalah kerajaan ini, di mana beberapa abad yang lalu bahwa kerajaan Simpang Matan ini menunjukkan adanya suatu kejayaannya. Maka di sini ada sejarah perang Belangkait. Nah, di sana banyak pahlawan-pahlawan yang telah mengusir Belanda pada waktu itu, yaitu Raja Simpang yang pertama yaitu Gusti Panji. Beliau tidak inginkan adanya pajak-pajak pada zaman Belanda itu diminta kepada rakyatnya. Oleh karena itu terjadilah perang Belangkait, dan di sana banyak pahlawan-pahlawan yang gugur di dalam mempertahankan harga diri daripada kerajaan tersebut. Barangkali karena waktu juga lah yang memburu kita. Mungkin untuk lebih detailnya nanti dari TACB akan bercerita lebih panjang lebar terhadap Said Kobra maupun kerajaan Matan selanjutnya. Barangkali itu saja. Sekali lagi kami mohon maaf bahwa Raja Simpang Matan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan beliau akan hadir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Apa yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu adalah kebodohan dan kealpaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hasanan dalam hal ini beliau akan memaparkan sejarah Said Kobra, yang beliau ini juga tergabung dalam TACB atau Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Karimun Utara.
Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim, para ulama, para habaib, kemudian para petinggi atau sesepuh NU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para kiai, para ustadz atau ustazah, kemudian yang kami hormati Kapolres Kayong Utara, serta jajarannya, kemudian Kepala Desa saya rantau panjang keringat rantau panjang Matan Jaya yang saya hormati atau yang pejabat yang mewakili. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Bapak anggota DPRD, Bapak Haji Ilyas beserta Bapak Muhammad Sani. Kemudian Bapak Ibu hadirin ruang hadirat yang saya hormati. Izin untuk menyampaikan sejarah singkat tentang Said Kobra atau Kerajaan Matan. Sebelumnya mungkin mudah-mudahan cuaca mendukung. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nahdlatul Ulama, sudah 1 abad, tentu perjalanan yang sangat panjang dan telah menorehkan tinta emas bagi perjalanan sejarah Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya karena bukan ahlinya dalam hal sejarah, sebetulnya yang berdiri megang kamera itu yang ahli itu. Nah, saya hanya tukang lah ya, makanya saya bawa contekan ya. Jadi sebelum kita masuk ke sejarah Said Kobra, saya ingin memaparkan sepintas sejarah Kerajaan Tanjung Pura yang berawal dari Prabu Jaya, itu berdiri pada tahun 1464 Masehi. Itu lanjut ke Baparung, kemudian ada Karangtunjung, kemudian lanjut ke Penembahan Ratu Agung sang Ratu Agung, kemudian ada Penembahan Bandala, Penembahan Pangeran Anom, kemudian Penembahan Air Mala, lanjut ke Penembahan Baro, kemudian setelah Penembahan Baro lanjut ke Penembahan Sorgi. Nah, sejak masa Penembahan Sorgi inilah dimulai bukanya kota Raja Matan ini. Kemudian setelah Penembahan Sorgi lanjut ke Ratu Mas Jaitan. Kemudian setelah itu Giri Mustika. Nah, pada masa Giri Mustika itulah pusat kerajaan Tanjung Pura Tua dari Sukadana pindah ke Matan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di Matan ini dipimpin Jagadilaga, kemudian dilanjutkan Sultan Jainuddin. Kemudian setelah Sultan Jainuddin, Penembahan Ratu atau Mahrum Ratu. Kemudian dilanjutkan Pangeran Mangkurat. Setelah Pangeran Mangkurat itu dilanjutkan Girilaya. Nah, pada saat pemerintahan Girilayanya, pusat pemerintahan itu dipindahkan ke Bandai. Kemudian setelah Girilaya lanjut Indralaya. Indralaya pusat pemerintahannya dipindahkan ke Tanah Merah di kalau sekarang itu Nagataya. Kemudian setelah itu Indralaya ada Gusti Hukma atau yang dikenal Sultan Muhammad Jamaluddin, itu memindahkan pusat kerajaan di di Ketapang sekarang. Kemudian terakhir di Kerajaan Matan ini ada anak tertua dari Sultan Zainuddin itu, yaitu Pangeran Ratu Agung atau Kesumakningrat, itu memindahkan pusat kota Matan ini ke Simpang Matan yang sekarang ada kita kenal dengan Keramat Bujanggoing gitu. Nah, dari situlah terakhir raja di Simpang Matan itu yang disebut Pak Darani tadi, raja tua itu. Dan Simpang Matan itu pusat pemerintahannya oleh terakhir adalah Gusti Panji, kemudian oleh adiknya Gusti Muhammad Rum itu dipindahkan ke Melangau, Teluk Manau, dan sekarang disebutlah Raja Simpang Matan.
disebut Raja Simpang Mata, Kerajaan Simpang Mata. Yang terakhir adalah rajanya adalah Gusti Muhammad Hukma pada saat ini, beliau yang tidak bisa hadir pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan Said Kubra tadi sudah disinggung oleh Pak Nazir. Memang benar, itu beliau hadir pada masa pemerintahan Sultan Zainuddin atau Gusti Jakarnegara, bergelar Sultan Muhammad Zainuddin, bergelar Sultan Zainuddin. Kemudian itu di tahun sekitar 1732 Masehi. Beliau datang sini menyebarkan agama. Tentu Said Kubra ini guru kita semua. Berkat beliau Islam sampai ke kita. Beliau selain dikenal Said Kubra, nama lengkap sebenarnya adalah Syarif Hasim bin Yahya, atau lebih dikenal dengan Tuanku Si Janggut Merah. Kenapa dipanggil Tuanku Si Janggut Merah? Karena menurut riwayat ini berdasarkan manuskrip dari Ahmad Abdurrahman Al-Qadri yang ditulis pada tahun 1855, kalau tidak salah saya. Beliau menyebutkan di dalam manuskrip itu Si Janggut Merah ini kenapa dipanggil Si Janggut Merah? Karena janggut beliau ini adalah lebat, tebal, kemudian ada uban berwarna kemerah-merahan. Oleh sebab itu beliau dipanggil Si Janggut Merah. Kemudian setiap berjalan, Said Kubra ini membawa tongkat besi. Kalau menurut di manuskrip, bawa tongkat besi yang beratnya itu tidak kurang dari 78 kati. 78 kati itu bahasa dulu berat timbangan. Kalau dikilokan sekarang itu satu kati itu sama dengan 6 on. Tinggal Bapak Ibu kalikan saja. 78 kati dikali 6 on. Berapa kilo kira-kira? Nah itulah, ini riwayat yang ditulis di dalam manuskrip Ahmad Abdurrahman Al-Qadri. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini kaitan dengan sejarah, memang kadang-kadang kita terlalu terjadi perbedaan dalam hal perbedaan pendapat tentang sejarah. Dan bagi kami itu hal yang wajar. Kami TACP Kabupaten Gayung Utara tetap berpegang prinsip pada metodologi penelitian, kemudian berpegang pada referensi dan manuskrip yang ada, sehingga kami menyimpulkan sejarah itu berdasarkan itu. Metodologi, ada referensi, literaturasinya, kemudian manuskrip yang kami pakai. Dan kadang-kadang mohon maaf, kita ini agak alergi dengan referensi yang dari luar, misalnya Belanda. Padahal tidak semua Belanda itu jahat. Belanda juga meninggalkan peninggalan baik untuk Indonesia. Misalnya salah satu contohnya tentang tata pemerintahan, kemudian tentang trias politika Van de Ventur misalnya kan. Itu peninggalan Belanda yang sampai hari ini kita pakai, masih kita gunakan. Kemudian perbedaan kita dalam sejarah itu jangan menjadikan perdebatan, karena perbedaan itu adalah rahmat. Yang penting bagi kami berpegang prinsip pada tadi, kode etik itu dalam menetapkan, karena kami diberi amanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi amanah untuk mengkaji dan menetapkan cagar budaya. Salah satunya makam Said Kubra ini, kami tetap berpegang kepada kode-kode etik tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan kita perpanjang soal perbedaan pendapat itu. Silakan Bapak Ibu berpendapat bahwa ini makamnya si A, si B, si C, itu kami hormati. Ada juga misalnya pandangan lain tentang misalnya melalui kebatinan, silakan, tidak masalah. Oh ini makamnya ini kalau menurut kebatinan atau mutilasinya misalnya, tidak masalah, itu sangat kami hormati. Karena itu adalah bagian kearifan lokal. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dengan sejarah, singkat lagi, ini yang terakhir, bahwa di Matan ini, kalau kita kembali kepada masa lalu, ini masih ditemukan, kalau secara bukti arkeologinya itu ditemukan misalnya pecahan keramik,
kemudian ada makam laut ketinggalan, dan terakhir juga ada umpak. Umpak itu adalah bekas tiang seri keraton yang tidak jauh dari sini, itu umpak namanya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, jangan singkat dan memakan waktu yang lumayan juga. Mohon maaf atas keterlambatan menyampaikannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hasanan selaku Kepala Desa Rata Panjang sekaligus tim TACW Kabupaten Kayong Utara. Sambutan yang kelima sebagai sambutan yang terakhir akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolres Kabupaten Kayong Utara, Bapak AKBP Ahmad Darmianto, SHSIK. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya, inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara ziarah di tempat ini. Salawat dan salam kita aturkan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua PCNU juga sekaligus rangkap asisten 1, rangkap juga Ketua MUI, banyak sekali Bapak. Kami mohon bimbingannya bagaimana bisa merangkap para sesepuh NU, Banser, kemudian tokoh masyarakat, ibu-ibu yang saya cintai juga. Di sini saya banggakan semua peserta ziarah kubur dalam rangka harlah NU menyambut 1 abad dengan tema mendikdayakan NU menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Ya, dimana saya harapkan organisasi NU mampu menjadi benteng bangsa dan negara dari berbagai aliran-aliran ideologi keagamaan yang berusaha merobohkan pilar-pilar kebangsaan negara kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian perlu sedikit saya sampaikan bahwasanya negara kita Indonesia bisa berdiri dan merdeka tidak lain tidak bukan juga berkat perjuangan NU, ya, di mana Pak Presiden Jokowi juga menyatakan hal itu. Pada abad ke-14 di situ para ahli ulama kita mendirikan namanya Nahdlatul Fikr, yaitu kebangkitan berpikir. Dilanjutkan pada abad ke-16 mendirikan Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Pada abad ke-18 diciptakan Nahdlatul Tujah, menyambung lagi kepada Bapak Asisten PCNU, artinya adalah kebangkitan berdagang, menyambung dari beliau. Rasulullah SAW pada hadisnya juga menekankan kita umat Islam berjuang berusaha berdagang. Kalau bahasa sekarang entrepreneurship, gimana caranya kita berusaha. Kembali lagi apa yang disampaikan Ketua PCNU Kabupaten Kayong, Bapak Asisten 1, betul bahwa pada saat ini umat Islam yang berdagang sangat sedikit, terutama yang sukses. Mohon maaf Bapak Ibu, kefakiran itu mendekati kekufuran. Maaf, agak berhenti saya karena cukup ya, bagi saya sangat sedih ketika Islam tidak mampu bangkit. Mari sama-sama kita ke depan sungguh-sungguh berjuang. Saya pakai baju polisi melayani masyarakat, tapi setengah badan saya di dalamnya ada jiwa dagang. Tidak dari kecil, tapi saya bibit dari umur 35 tahun ke atas. Karena saya mendalami dalam hadis, kalau kita tidak kuat di ekonomi, maka Islam mudah tergoyah. Jadi mari bersama-sama ke depan, kita bangkitkan kembali, kita berjuang.
Kemudian ada sedikit yang menggelitik di saya pada saat kesini undangan dari teman-teman PJNU bahwasanya akan ada ziarah Syekh Kubro. Saya bingung Pak, siapakah Syekh Kubro ini? Saya diam, berdoa, apakah Syekh Jumadil Kubro yang dimaksud Syekh Kubro? Nah, ternyata tadi sudah disampaikan para sesepuh bahwasanya keturunan di abad atau 1900 ya Pak ya. Sedikit kami sampaikan, tadi kami naik naik speed dari Plano ya, Plano. Di pertengahan jalan saya dihadap sama Syekh Jumadil Kubro. Alhamdulillah saya ketemu langsung sama beliau, saya tidak kuat. Saya cium tangan beliau. Saya bilang saya mau berguru sama beliau. Beliau bilang sabar, lakukan saja. Akhirnya beliau pakai sorban, jubah putih, bawa tongkat. Awalnya dari jauhan, masih belum dekat kami, sekitar jarak 700 meter. 500 meter, terus saya istighfar. Tiba-tiba beliau sudah di depan muka saya cium tangan beliau, saya peluk, saya mohon ilmu beliau. Akhirnya kami di sini, alhamdulillah. Terkait itu, sebelumnya kami cerita sedikit. Saya dari Jakarta, tugasnya di Perdes sebagai Kapolres Kayong Utara. Kebetulan istri kami dari Banjarmasin, Pak, dan kebetulan istri saya keturunan dari Datu Kalapayat, Al-Syekh Al-Banjari. Kami kaget, ternyata silsilah menyambung. Saya di Pontianak sebelum ke sini nggak punya sendal, lupa bawa sendal dari Jakarta ketinggalan. Kami mampir di toko, saya tidak sengaja, tiba-tiba saya jatuh hati sama sendal warna kuning. Yang lain tidak ada, warna hijau, hitam, coklat dan sebagainya. Tapi ada satu sendal warna kuning. Entah kenapa hati saya ambil sendal. Ambil. Tidak tahu. Terus beberapa waktu saya sama Pak Waka, sama Kasar Lantas, ada ajudan saya, beberapa saksi mata, saya diajak. Kemudian kalau dari Kayong ke Ketapang, mampir dulu ke Tanjung Pura Pak. Ada makam raja. Saya tidak tahu apa-apa, saya ikut saja. Ikut sampai tengah persimpangan Tanjung Pura, kita masuk ke dalam lagi katanya 1 jam, 45 sampai 1 jam. Dalam perjalanan awal 100 meter saya cuma istighfar jalan, terus tiba-tiba mohon maaf dihadang lagi. Saya tanya, di sana siapa? Saya Panglima, di sana hitung di dalam. Oh iya baik, sampaikan ke Raja, saya nanti dalam perjalanan. Nah, sampai dalam saya kaget lagi. Begitu sampai makam, bentuknya seperti ini, pagarnya kuning semua. Makamnya juga ada hijau, begini kuning. Dikenalkan, kita ada Syekh, mohon maaf, Syekh Muhammad Al-Maghribi ya, dari Maroko. Kebetulan saya istighfar juga, ternyata beliau guru tasawuf saya. Kemudian di situ ada juga Sultan Muhammad Raja Patan ya, Tanjung Pura. Saya istighfar sama istri saya, ternyata beliau di belakang saya. Ya kami foto bersama, saya lihat ada permaisuri juga di belakang. Saya mau izin pamit, mohon arahan bagaimana di alam Ketapang Raja Jakarta. Bersambung lagi cerita, dalam perjalanan tadi kami diajak nahkoda sama para anggota saya ke mana makam Keramat, Simpang Keramat ya, Simpang Keramat. Gusti Panji. Di perjalanan juga saya dicegat, ternyata beliau Panglima. Ya mana tadi ya, dari GM ya, beliau keturunan langsung. Saya tanya yang pakai baju jubah jas hitam dengan sarung kuning emas itu siapa? Tinggi apa besar? Tinggi. Oh itu Panglima dari Simpang 4 ya, Simpang 4. Saya bilang mohon maaf, saya berkunjung sini, mohon arahan. Beliau bilang, dan ternyata kita sudah tertawa, sudah saling peluk, tertawa bareng. Beliau bilang cerita banyak. Oh iya, saya bilang mohon kami diarahkan bagaimana di alam semesta yang ada di sini.
Berapa banyak hal yang saya jalan ini, saya kembali lagi tidak bukan kembali kepada Jumadil Kubro maupun Syekh Kubro, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kerajaan Islam ini sungguh luar biasa. Kita di dunia ini tidak ada apa-apa. Sebentar, pangkat saya juga sebentar. Saya kira tidak banyak, cukup sekian Bapak Ibu. Kita langsung lanjut kepada beliau. Semoga berkah dari beliau, ridho dari Allah, sehingga Islam, kami ingatkan sekali lagi, mohon maaf, kita sudah berada di akhir zaman. Mari kita berhati-hati, kuatkan hati, kita mohon ampun kepada Allah, dan semoga Allah berikan perlindungan khususnya bagi kita di Kabupaten Kalimantan Utara. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya, pembacaan qasidah ziarah dan tawasul, yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Kusmanto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita membaca bersama-sama qasidah ziarah kubur ijazah ini dari Janipun Syekh Muhammad Arwani Kudus. Maka mari kita sama-sama khusyuk tawadhu ketika kita membaca qasidah, karena kata beliau, ketika kita ziarah makam wali, ketika kita membaca qasidah, beliau para wali pada datang menyambut kedatangan kita. Monggo. Salamullah warahmah alaikum ya wali Allah, atainakum wa zurnakum waqafna ya wali Allah. Salamullah warahmah alaikum ya wali Allah, atainakum wa zurnakum waqafna ya wali Allah. Sa'idna irlaqinakum qasadna ya wali Allah. Tawassalna bikum lillah ajibu ya wali Allah. Salamullah warahmah alaikum ya wali Allah, atainakum wa zurnakum waqafna ya wali Allah. Rojauna min mazayakum itad'u ya wali Allah, ilar rahmani ma yuram ladaina ya wali Allah. Salamullah warahmah alaikum ya wali Allah, atainakum wa zurnakum waqaf ya wali Allah. Talabna wus'atar rizqi halalan ya wali Allah, wa hajjal baiti fil haram miraran ya wali Allah. Salamullahi warahmah alaikum ya wali Allah, atainakum wa zurnakum waqafna ya wali Allah. Talabna wus'atar rizqi halalan ya wali Allah, wa hajjal baiti fil haram miraran ya wali Allah. Salamullahi warahmah alaikum ya wali Allah, atainakum wa zurnakum waqafna ya wali Allah. Wa husna fi ikhtitamina akraman ya wali Allah, asa nurda asa nuqda biqubri ya wali Allah. Salamullahi warahmah alaikum ya wali Allah, atainakum wa zurnakum waqafna ya wali Allah. Wa sallallahu ala Muhammad ya wali Allah, wa hamdan lil muhaimin wa syukran ya wali Allah.
salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah. Al-Fatihah. Iya kena dua jam. Assalamu alayka ya waliyallah. Habib Hashim bin Sayyid Kubra Sahibal Karamah Ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin awda'na indaka syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa syai'ihi wa ulama'i radhiyallahu anhum ila rahi awli ta'ati baldatina Indonesia thumma khususan ila rahi Habib Hashim bin Yahya Sayyid Kubra ghafarallah rahimallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa husan ila rahim marhum Ratu wa Sultan Mangkurat bin Sultan Muhammad Zainuddin fi maqamihi ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzubillahi Summa ila hadrati Piri Kusuma Sultan Muhammad Tajuddin fi maqamihi ghafarallahu rahimahullah lahul Fatihah. Semua khusus jami ustazina wa ustazina semua khusus ustazina min badin anak syamban zia khalidiyah semua ila jami muassis jam'iyah rawdatul ulama wa minhum perjalanan pondok Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari semua khusus rahim Sibat Kiai Wahab Hasbullah semua khusus Syekhina Syekhona Khalil Bangkalan semua khusus Kiai Haji As'ad Samsul Arifin semua ila hadrati Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz semua khusus jenanipun Kiai Haji Ridwan Abdullah wa a'wanihim usulihim wa fura'ihim a'adallahi alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid daraini wa qudi hajatina min hajat dunya wal akhirah wa sahil umurana wa hasil maqasidana min maqasid dunya wal akhirah wa zajina bil iman bil akhlaq hasanah bihaqihim bi asrarihim. Al-Fatihah. Iya. Semua khusus jaga al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal masyarakat di lama gharib yang dalam bahra ghafarallahu rahimahumul Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim lidunzira qauman ma undira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنمنعكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أيذكركم هل أنتم قوم مسرفون لا يسألكم أجرهم مهتدون وما يعلم الذي فطرني وإليه ترجعون ألا تجدوا به آية يريد الرحمن بذل الله تخشعني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة ويا ليت قومي يعلمون إذا غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض يا سادتي من أمكم لركبة bikum jubir wa man takunu nasirihi yang tasir ya sadati ya sadati ya sadati man ammakum lirukbatin bikum jubir wa man takunu nasiri yang tasir. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rahman Rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Terima kasih Bosu. Aku gak ngambang. Bapak Ibu jemaah ziarah akbar PCNU Kabupaten Utara yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara ziarah di tanggal 7 Januari dilanjutkan 14 sampai 15 pelatihan jurnalistik dan desain grafis. 22 Januari ini adalah ziarah akbar dan terakhir puncak acara PCNU nanti berpusat insya Allah masih dua alternatif. Kalau bukan di Masjid Agung Usman Al Khair adalah di Masjid Al Hidayah Segar. Pengajian akbar nanti insya Allah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari hari Rabu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Nelpon tadi pagi teh. Saya dibawa sama makanan. Dia orang nelpon.
kita lakukan fokus angkatnya mohon dianggap. Ayo yang ibu-ibu naik dulu. Ibu-ibu agak ke depan ya kali. Naikkan agak ke depan. Biar tidak kena debu. Kurang satu lagi nih. Tunggu lo, pandai pasang lo. Tangga. Tunggu lo, pasang. Oh bisa mah. Emang kuat. Bang Adi itu aku 2 orang. Yang bongbong masuk. Ayo Pak. Tahu besar. Mana bisa? Naik, Om. Drop dah naik. Dah, naik Om, Bang. Udah, sip, Om. Sip. Pakai motor. Aku langsung mobil enggak kita kan? Maju. Bukan foto, aneh video. Bismillah, wa inna ila rabbina
Oke. Tahan dulu, Pak. Isi, Mas. Isi, Pak. Berat di belakang nampaknya.